A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran sejarah. Kita melanjutkan materi 3.9. Kompetensi dasar 3.9. Mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia, antara lain PKI Madiun, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G30 SPKI. Jadi kita melanjutkan pertemuan yang lalu, kita lanjutkan materi berikutnya, yakni adalah konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Yang pertama adalah pemberontakan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda, Kenil, yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat, yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Basis pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan, sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Karena itu, pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah RIS. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui pula kemudian kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel TB Simatupang. Namun semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Westerling kemudian melarikan diri ke negeri Belanda. B. Peristiwa Andi Aziz. Seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari Kenil, pasukan Belanda di Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan, hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara Kenil bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS atau TNI. Pasukan Kenil di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan Panglima Teritorium wilayah Indonesia Timur. Pemerintah pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alek Kawilarang. April 1950, pemerintah memerintahkan Andi Aziz agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki, menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap. Tenggat waktu melapor adalah 4
kali 24 jam. Namun Andi Ajis ternyata terlambat melapor. Sementara pasukannya telah berontak, Andi Ajis pun segera ditangkap di Jakarta setibanya ia ke sana dari Makassar. Ia juga kemudian mengakui bahwa aksi yang dilakukannya berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawi Larang. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan 1. Memisahkan diri dari Republik Indonesia. 2. Menggantinya dengan negara sendiri. Ini diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. CH.R.S. Sumokil pada April 1950. RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL. Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengutus Dr. Laimena untuk berunding. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawi Larang. Kelebihan pasukan KNIL RMS adalah mereka memiliki kualifikasi sebagai pasukan komando. Konsentrasi kekuatan mereka berada di Pulau Ambon dengan medan perbentengan alam yang kokoh. Bekas benteng pertahanan Jepang juga dimanfaatkan oleh pasukan RMS. Oleh karena medan yang berat ini, selama peristiwa perebutan Pulau Ambon oleh TNI, terjadi pertempuran frontal dan dahsyat dan dengan saling bertahan dan menyerang. Meski kota Ambon sebagai ibu kota RMS berhasil direbut dan pemberontakan ini akhirnya ditumpas, namun TNI kehilangan komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto yang gugur tertembak. Sumokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram, namun akhirnya ditangkap tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Yang ketiga, konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Untuk ini kita bisa melihat contohnya adalah A. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari 1. Adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat. 2. Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan. Tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 57 seperti A. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. B. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. C. Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. D. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vince Sumual. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayah masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Safruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Natsir. Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution dan Pem Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah. Namun gagal. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya
kepada Presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak oleh pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Padang, Sumatera Barat. Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Safruddin Prawira Negara. Pemberontakan PRRI dan Permesta ternyata melibatkan Amerika di dalamnya. Kepentingan Amerika dalam pemberontakan ini berkait dengan kekhawatiran negara tersebut bila Indonesia akan jatuh ke tangan komunis yang saat itu kian menguat posisinya di pemerintahan pusat Jakarta. Salah satu bukti keterlibatan Amerika melalui operasi CIE-nya adalah ketika pesawat yang dikemudikan pilot Allen Laurent Pope berhasil ditembak jatuh. Bagi Safruddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri. Apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI, sebagian memang berasal dari Partai Masyumi yang dikenal anti PKI. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Permesta, sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontakan yang diam-diam ternyata didukung oleh Amerika Serikat. Amerika berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis. Pada tahun itu juga pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. B. Persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO, Bienkums Federal Overleg, mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah satu, antar golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan, dengan dua, golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI itu ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-RI yang ikut serta. Mr. Tajudin Nur dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi. Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal. Pada tahun 47, dalam tubuh BFO juga bukan tidak terjadi pertentangan. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Pertama, kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh Ida Anak Agung Gede Agung serta RT Adil Puradirja dan RT Jumhana. Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak dan Dr. T. Mansur dari Sumatera Timur. Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan. Ketika Belanda melancarkan agresi militer keduanya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II. Di kemudian hari,
Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS. Setelah konferensi meja bundar atau KMB tahun 1949, persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer. Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personil mantan anggota KNIL. 1. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya yaitu KNIL. 2. Sebaliknya anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Kasus APRA Westerling dan mantan pasukan KNIL Andi Aziz sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah cermin dari pertentangan ini. Namun selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KIP harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke RI. Kesimpulan. 1. Potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara tahun 1948 sampai 65 saja, gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan atau yang berkaitan dengan sistem pemerintahan telah berakibat pada banyaknya kerugian fisik, materi, mental, dan tenaga bangsa. 3. Konflik dan pergolakan yang berlangsung di antara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Demikian anak-anakku sekalian, pembahasan siang hari ini. Besok kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Nanti saya berikan materi lewat WhatsApp, dan pada pertemuan kompetensi dasar berikutnya nanti akan disampaikan oleh Bu Catur, juga guru sejarah Indonesia di SMK Pembangunan Nasional. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.